Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat indahnya kita dapat sehat dan insya Allah mendapat syafaatnya. Baik, saya di sini akan membawakan presentasi dengan judul Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam. Dalam bagian ini dibahas teori-teori yang berkaitan dengan beberapa pandangan terkait hakikat manusia, meliputi beberapa pandangan yang sedikit banyaknya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hakikat manusia, potensi-potensi manusia, dan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan potensi-potensi pada diri manusia tersebut. Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila kita ingin memahami pendidikan. Untuk itu perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat-hakikat tersebut. Di sini dibagi menjadi beberapa pandangan. Ada yang disebut pandangan psikoanalitik, ada pandangan humanistik, pandangan psikoanalitik adalah pandangan yang diyakini bahwa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat insting. Pandangan humanistik, para humanis menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya untuk mencapai ketujuan yang positif. Terus pandangan Martin Buber mengatakan bahwa hakikatnya manusia tidak bisa disebut ini atau itu. Menurutnya manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi, namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Namun keterbatasan ini hanya bersifat faktual, bukan esensial, sehingga apa yang akan dilakukan tidak dapat diprediksi. Terus pandangan behavioristik. Pada dasarnya kelompok behavioristik menganggap manusia sebagai makhluk reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor dominan yang mengikat hubungan individu. Hubungan ini diatur oleh hukum-hukum belajar, seperti adanya conditioning atau teori pembiasaan dan keteladanan. Manusia menurut pandangan Islam. Manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat selaku hambanya. Taat kepada selaku pencipta, karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah tidak terbatas hanya ada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga harus dengan keikhlasan hati, seperti yang diperintahkan dalam surat Al-Bayyinah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam surat Al-Jariyah, Allah menjelaskan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Dengan demikian, manusia sebagai hamba Allah akan menjadi manusia yang taat dan patut mampu melakoni perannya sebagai hamba Allah yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai an-nas dalam Al-Quran juga disebut dengan al-nas. Konsep nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan, masyarakat, dan sekitarnya. Berdasarkan fitrahnya, manusia memang makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia membutuhkan pasangan dan memang diciptakan berpasang-pasangan. Seperti dalam surat An-Nisa, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."
Manusia sebagai khalifah. Hakikat manusia sebagai khalifah di bumi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan surat Sad yang ayat 26, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan dari Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Konsep Bani Adam mengacu pada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Manusia sebagai al-insan, manusia disebut al-insan dalam Al-Quran, mengacu pada potensi yang diberikan Tuhannya kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara. Manusia sebagai makhluk biologis. Hasan Langgulung mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi. Sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar, ragawi. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terkait kepada kaidah umum makhluk biologis, seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan akhirnya mengalami kematian. Wujud hakikat manusia atau karakteristik manusia. Beberapa wujud karakteristik manusia yang dijelaskan di bawah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa manusia berbeda dengan hewan. Di antaranya sebagai berikut: kemampuan menyadari diri. Melalui kemampuan ini manusia betul-betul mampu menyadari diri sendiri bahwa memiliki ciri khas atau karakteristik sendiri, sehingga membuat manusia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan berupa individu lainnya maupun lingkungan non-pribadi atau benda. Kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan ini manusia menyadari bahwa dirinya memang ada eksis dengan sebenarnya. Dalam hal ini manusia punya kebebasan dalam keberadaannya. Pemilikan kata hati. Yang dimaksud dengan kata hati di sini adalah hati nurani. Kata hati akan melahirkan kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Terus moral dan aturan. Moral sering juga disebut dengan etika, yang merupakan perbuatan yang merupakan wujud dari kata hati. Namun untuk mewujudkan kata hati dengan perbuatan dibutuhkan kemauan. Artinya tidak selalu orang yang punya kata hati yang baik atau cerdas, akal juga moral atau keberanian buat, maka seorang akan bisa disebut memiliki moral yang baik atau tinggi apabila ia mampu mewujudkannya dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Seterusnya, kemampuan bertanggung jawab. Karakteristik manusia yang lainnya adalah memiliki rasa tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, terkait dengan pelaksanaan kata hati, kepada masyarakat atau norma-norma sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan berkaitan dengan alat pengakuan norma-norma agama. Dengan kata lain, kata hati ini merupakan tuntunan moral melakukan perbuatan, dan tanggung jawab adalah kemauan dan kesediaan menanggung segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Rasa kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah rasa bebas yang harus sesuai dengan kodrat manusia. Artinya ada aturan-aturan yang tetap mengikat, sehingga kebebasan ini tidak mengusik rasa kebebasan manusia lainnya atau tidak mengganggu kenyamanan manusia-manusia lainnya. Terus kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Idealnya ada hak dan kewajiban. Hak baru dapat diperoleh setelah pemenuhan kewajiban,
bukan sebaliknya. Pada hakikatnya, hak dianggap sebagai sebuah kesenangan, sementara kewajiban dianggap sebagai beban. Padahal manusia baru bisa mempunyai rasa kebebasan apabila telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara adil. Terus, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan bisa diartikan sebagai kumpulan dari rasa gembira, senang, nikmat yang dialami oleh manusia. Secara umum orang berpendapat bahwa kebahagiaan itu lebih pada rasa bukan pikiran, padahal tidak selamanya demikian. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, di kalangan masyarakat awam, bahkan di antara sebagian ilmuwan menyatakan tidak ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Namun kelompok ilmuwan yang lain membedakan antara keduanya. Membedakan antara kedua istilah tersebut dengan sangat teliti dan rinci. Monk F.G. misalnya menyatakan bahwa pertumbuhan secara khusus dimaksud untuk menjelaskan ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik, sedangkan perkembangan ini lebih mencerminkan sifat-sifat mengenai sedang gejala-gejala psikologis yang tampak. Sementara itu, Schweigart mengatakan bahwa pertumbuhan merupakan suatu proses yang menunjukkan perubahan jasmania secara otomatis. Sedang perkembangan adalah suatu proses dalam pertumbuhan yang menunjukkan adanya pengaruh dalam yang menyebabkan bertambahnya kualitas dalam pertumbuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam pertumbuhan terjadi perubahan pada fisik. Namun dalam perkembangan terjadi perubahan psikis baik karena pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Potensi manusia. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang paling potensial. Artinya potensi yang dibekali oleh Allah untuk manusia sangat lengkap dan sempurna. Hal ini yang menyebabkan manusia dapat mampu mengembangkan dirinya melalui potensi-potensi tersebut. Secara fisik manusia terus tumbuh. Secara mental manusia terus berkembang, mengalami kematangan dan perubahan. Semua itu adalah bagian dari potensi yang diberikan Allah kepada manusia sebagai ciptaan pilihan. Potensi yang diberikan kepada manusia itu sejalan dengan sifat-sifat Tuhan dan dalam batas kadar dan kemampuannya sebagai manusia. Karena jika tidak demikian, menurut Hasan Dalang Ulung, maka manusia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Perkembangan potensi manusia. Keempat, potensi dikembangkan. Potensi manusia harus dikembangkan agar bisa berfungsi secara optimal dan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya. Pengembangan potensi manusia ini harus dilakukan secara terarah, bertahap dan berkelanjutan serta dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Jalaluddin mengatakan ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam pengembangan potensi manusia, yaitu ada pendekatan filosofis dan pendekatan kronologis. Menurut pandangan filosofis, manusia diciptakan untuk memberikan kesetiaan, mengabdi dan menyembah hanya kepada penciptanya. Dalam Al-Quran disebutkan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Dengan begitu, menurut filosofis Al-Quran, manusia memang diciptakan untuk taat dan mengabdi kepada penciptanya. Sesuai dengan hakikat penciptanya, maka keberadaan atau eksistensi manusia itu baru akan berarti, bermakna dan bernilai apabila pola hidup manusia telah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pengembangan potensi manusia harus bisa mengarahkan manusia untuk menjadi abdi Tuhannya dan mengikuti nilai-nilai yang benar menurut kebenaran ilahiyah yang hakiki. Selanjutnya, pendekatan kronologis. Pendekatan kronologis memandang manusia sebagai makhluk evolutif. Manusia tumbuh dan berkembang secara bertahap dan berangsur. Pertumbuhan fisik dan mental manusia diawali dari proses konsepsi, selanjutnya menjadi janin, kemudian lahir dan menjadi bayi, menjadi anak-anak, remaja, dewasa hingga meninggal. Hal ini terjadi sesuai dengan tahap-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah,
Lalu kami jadikan saripati itu air, mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu menjadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kemudian kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami membungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Pendekatan fungsional. Potensi yang dimiliki manusia diberikan Tuhan untuk dapat digunakan difungsikan dalam kehidupan mereka, karena tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Semuanya ciptaan Tuhan mempunyai maksud dan tujuan, termasuk potensi-potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Pendekatan sosial. Dalam pendekatan ini manusia dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia dianggap sebagai makhluk yang cenderung untuk hidup bersama dalam kelompok kecil, keluarga maupun besar masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mampu mengembangkan potensinya untuk bisa berinteraksi dalam lingkungannya dan mampu memainkan peran dan fungsinya di tengah lingkungan. Baik, kesimpulannya, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, dan dalam berbagai ayat Al-Quran dijelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia tersebut. Kesempurnaan penciptaan manusia tersebut kemudian semakin disempurnakan oleh Allah dengan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur dan memanfaatkan alam. Allah juga melengkapi manusia dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Di antara potensi tersebut adalah potensi emosional, fisikal, akal, dan potensi spiritual. Keseluruhan potensi manusia ini harus dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberiannya oleh Tuhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Biar salahnya itu dari saya sendiri, dan biar benarnya itu keseluruhannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nunul kolam yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.